Aku ngomong-ngomong nih, sebenarnya literasi kita itu sangat rendah. Oke. Jadi minat literasi nggak hanya membaca ya, literasi itu bisa menulis juga dan lainnya. Sangat rendah, ini memprihatinkan. Berarti kan kalau dari cerita Ida tadi kan sangat minim pengetahuan Kartini karena mereka nggak membaca. Literasi ya. Aku selalu mengatakan Kartini itu sebenarnya pejuang perempuan tentang literasi yang paling besar mungkin dari awal di abad 20, di akhir abad 20. Karena melalui surat-suratnya itu kita sampai sekarang masih tetap membaca Kartini, walaupun saya berharap itu kalau hari Kartini kita buat membaca surat Kartini, terutama anak-anak sekolah itu kita pilihlah surat Kartini yang paling bagus tuh yang mana anak-anak itu suruh baca, terus mereka suruh balas suratnya Kartini itu. Dia tidak minder berhadapan dengan orang yang secara keilmuan, hierarki keilmuan dia lebih terdidik gitu kan ya. Dia sedangkan dia cuma lulusan sekolah SD gitu, dia cuma baca sendiri dan segala macamnya. Tapi saat bersurat-suratan dia tidak pernah merasa minder. Nah, sekarang kalau kita melihat sekarang ya, memang banyak ketimpangan relasi kuasa itu banyak. Kita tidak bisa memungkiri itu. Terus masalah ekonomi kaum perempuan, masalah femisida, terus masalah perempuan yang melahirkan tidak mendapatkan pertolongan, itu banyak sekali. Memang yang harus dipersiapkan itu, yang harus dipikirkan adalah yang paling utama adalah pendidikan. Dan bagi dia pendidikan yang harus diutamakan itu yang memang pasti akan termarginalkan itu adalah perempuan. Ini yang harus diperjuangkan terus. Sayangnya ya memang itu, saat dia ingin mendapatkan beasiswanya tidak jadi, terus akhirnya dia, kalau aku mengatakan dipaksa menikah dan dia walaupun seperti itu dia masih minta syarat, aku pokoknya boleh saja saya menikah, tapi satu hal syaratnya, aku harus diberi kebebasan untuk ngajar. Bayangin, perempuan itu, kamu mau boleh ngajar tapi boleh menikah dengan orang yang dipilihkan itu sudah punya istri, sudah punya anak segala macam, sudah tua. Seorang perempuan revolusioner, dia melihat akan terjadi perubahan besar, tiba-tiba dia harus dipotong jalannya. Jadi ini apa yang dilakukan Kartini? Ya, dia cuma bisa menulis surat-surat, dia bisa cuma mengimpikan masa depan. Sebenarnya tidak bisa banyak yang dia kerjakan, dan dia tuh nggak punya organisasi. Makanya nanti yang terjadi adalah ada beberapa orang etisi ya, orang menyebutnya etisi atau orang-orang Belanda yang bersimpati pada gagasan-gagasan Kartini. Mereka nanti akhirnya mendirikan Kartini School. Di mana? Di berbagai kota, terutama di kota-kota besar ya, di Jakarta, termasuk di Solo kalau tidak salah, di Jepara, di Semarang, itu ada beberapa. Yang dilakukan Kartini itu yang memberi inspirasi pada masa depan. Ayo, ada perubahan yang akan terjadi, kita harus ikutin itu, kita harus persiapkan diri. Itu, dan itu ya satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah lembaga pendidikan, dan satu-satunya yang harus terlibat dengan aktif itu adalah perempuan. Itu yang dipenginkan oleh Kartini. Oke, berarti tidak hanya keprihatinan karena ketimpangan hak, tapi Kartini juga memiliki pandangan ke depan bahwa ketika sistem yang sekarang ini tidak diperbaharui atau tidak dirubah, bangsa ini akan tetap ketinggalan begitu. Iya. Oke, berarti sudah sejauh itu Kartini memikirkan bangsanya. Iya, makanya nanti Indonesianis dari Amerika ya, George Cahin itu dia mengatakan bahwasanya obat pertama nasionalisme Indonesia itu sebenarnya datang dari seorang perempuan, Kartini. Mungkin ini agak terlalu membesar-besarkan ya bagi itu, tapi ini yang mengatakan seorang Indonesianis, seorang peneliti dari Amerika mengatakan seperti itu. Jadi bukan orang-orang komunis, bukan orang nasionalis atau orang-orang dari kelompok Islam, tapi dari seorang perempuan, karena dia nanti yang menjadi inspirasi. Memang agak sedikit membesar-besarkan, tapi ada benarnya sedikit juga. Iya, kalau boleh bercerita, kemarin saya juga ada diskusi soal buku, tapi bukan buku yang Kartini begitu. Karena di situ menyebutkan ada sosok-sosok perempuan yang hebat ternyata di Indonesia ini yang mampu mengantarkan bangsa, yaitu menjadi bangsa yang besar, salah satunya Ratu Sima begitu kan.
ada Tribuana Tunggadewi, Ibu Gayatri gitu. Jadi dan kemarin juga ada pembahasan apakah nanti Indonesia juga akan dijaya ketika memang perempuan yang akan mengambil alih kepemimpinan gitu kan. Nah, kita lihat nanti, kalau itu kita nggak tahu begitu. Mungkin dari Ida sendiri. Tadi udah banyak nih cerita soal Kartini. Tadi yang soal Agus Salim sudah baru tahu beberapa hari begitu. Tapi di sini tadi kira-kira ada hal yang kamu temui cerita soal Kartini, hal baru begitu yang mungkin belum tahu sebelumnya. Semuanya? Hampir semuanya belum tahu. Cuma yang Agus Salim tadi cuma tahu itu. Berarti memang bukan Ida. Aku melihat teman-teman muda dan pelajar sekarang. Kira-kira kalau teman-temanmu itu ada yang tahu soal Kartini atau antusias soal Kartini, atau memang sama ini sama-sama? Kayaknya sama semua. Kayaknya sama semua ya, nggak ada. Soalnya jujur aja aku baru kayak bener kenal Kartini lewat film waktu COVID. Bosen kan Netflix nih, ada film Kartini, udah nggak ada tontonan lain di Netflix, mencet itu, baru nonton itu juga. Tapi Belum pernah sebelumnya. sekolahan atau komunitas pemuda atau pelajar begitu pernah ada kegiatan kayak yang Bu Astuti tadi, nonton bareng gitu? Nggak ada. Nggak ada. Fashion show ada. Fashion show ada. Oke, berarti memang apa saja yang dilakukan Kartini itu banyak dari teman-teman muda itu nggak tahu. Iya, benar. Soal surat-surat tadi juga nggak tahu juga. Oke, ini mungkin menjadi hal menarik ya, Bu ya. Di tengah berapa tahun kita merdeka udah? 80 tahun lebih ya kita sudah merdeka, tetapi bahkan kita canangkan juga Kartini sudah menjadi pahlawan. 120 tahun Kartini meninggalkan Indonesia dan menjadi pahlawan, tapi ya sosoknya ini hanya dikenal sebagai yang terbatas begitu. Bahkan aktivitas apa yang dia lakukan, perjuangan apa yang dia lakukan itu malah tidak muncul begitu. Menurut Bu Astuti sendiri, apa ini yang harus dilakukan? Mungkin seperti Yayasan Japi ini harus melakukan apa ini, Bu? Aku ngomong ya, sebenarnya literasi kita itu sangat rendah. Oke. Jadi minat literasi nggak hanya membaca ya, literasi itu bisa menulis juga dan lainnya. Sangat rendah, ini memprihatinkan. Berarti kan kalau dari cerita Ida tadi kan sangat minim pengetahuan Kartini karena mereka nggak membaca. Coba kalau teman-temannya Ida itu membaca gitu, mereka akan mendapat pengetahuan itu. Oke. Ya, literasi yang masih rendah literasi. masih. Ngomong-ngomong literasi, saya teringat kembali kemarin juga ada diskusi soal literasi juga, Bu, karena kita kan selalu dihadapkan bahwa kita itu berjuang itu dengan bambu runcing begitu. Kita berperang melawan Belanda itu tahu kan pasti Ida itu. Kita perang pakai bambu runcing begitu. Tapi pada kenyataannya ternyata kita itu berperang dengan pena dan tulisan gitu. Jadi ada gagasan-gagasan dari orang-orang Indonesia itu yang ada melakukan gebrakan gitu. Salah satunya mungkin dari surat-surat Kartini itu tadi. Ketika dia tidak menulis, mungkin juga perjuangannya tidak akan diketahui orang begitu. Kan mungkin juga perempuan mungkin saat ini belum bisa bersekolah juga kalau tidak ada surat-surat itu begitu. Jadi ini menjadi keprihatinan mungkin. Mungkin nanti Yayasan Japi bisa nonton bareng dengan teman-teman di pelajar di Solo ya, tidak ya, untuk Kartini. Nah, mungkin kembali ke Bang Fauzi tadi, melihat sosok Kartini yang begitu visioner begitu, dan melihat kondisi Hindia Belanda yang pada saat itu coba menerapkan politik etik ya. Politik etik itu maksudnya gimana itu, Bang? Mungkin dari itu politik balas budi ya dari Hindia Belanda. Balas budi, kenapa? Apa yang mau dibalas sebenarnya? Itu kan terutama masalah duitnya. Duitnya? Iya. Duitnya jadi setelah 1830 ini
terutama di Jawa itu kan berakhir perang Jawa. Setelah perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau perang Jawa. Orang kita sebenarnya lebih baik kita menyebutnya perang Diponegoro ya, karena memang dia yang menjadi sumber inspirasinya, dia menjadi sumber pergolakannya, dan dia yang menggalang perang itu untuk melawan dominasi Hindia Belanda di Jawa. Jadi perang itu menghabiskan dana besar sekali, dan menguras uang Belanda, Hindia Belanda. Maka yang harus dipikirkan apa? Mengambil uang dari Hindia Belanda. Lagi. Maka setelah itu nanti ada tanam paksa. Oke. Setelah perang Jawa itu ada tanam paksa, dan banyak tanah-tanahnya rakyat itu nanti harus ditanemin ini, dan ditanami beberapa tanaman ekspor ya untuk dijual di pasar Eropa dan Amerika, di pasar internasional. Nah dari sana Hindia Belanda mendapat keuntungan besar, keuntungan yang besar sekali. Gula itu ya. Termasuk gula, iya. Di Solo ada pabrik gulanya. Iya. Penghasil gula di sini dulu. Dulu kita donatur Belanda ya. Terus rel kereta api dibangun untuk mengangkut gula-gula itu dari pedalaman. Nah, dari situ Hindia Belanda ini naik pamornya menjadi salah satu pengekspor gula ya, di internasional yang paling besar. Sebelum nanti akhirnya di daerah Amerika Latin termasuk sampai sekarang yang menjadi pengekspor besar. Dari situ setelah mendapatkan duit banyak, dan ternyata mereka melihat apa? Kenyataan yang pada rakyat sendiri. Salah satunya para petani yang menjadi prihatinan Kartini. Petani itu miskin sekali, dan banyak orang-orang menyebutnya itu mati di pinggir-pinggir ini. Lumbung padi. Iya, mereka gitu. Tanahnya dirampas untuk tanaman ekspor, dan mereka cuma dikasih beberapa petak untuk menanam padi. Padahal itu yang mereka butuhkan. Itu nanti menjadi pemberontakan pada tahun 1926, nanti menjadi pemberontakan komunis. Tapi intinya adalah apa? Sejak awal abad 20 mereka melihat orang-orang Hindia Belanda ini harus ada sesuatu yang kita lakukan pada orang-orang Hindia Belanda, dan makanya mereka membuat politik etis gitu. Nah, politik etis ini sebenarnya nanti juga mengangkat Kartini menjadi sosok dalam tanda petik perwakilan dari salah satu programnya politik etis ya, di bagian pendidikan. Karena itu yang nanti menjadi ini. Makanya orang kalau ini etisi atau politikus Hindia Belanda itu, politikus dari Belanda menganggap Kartini itu sebagai perwakilan suara mereka, karena mewakili kepentingan mereka dalam dunia pendidikan. Tapi walaupun seperti itu, kita juga harus fair. Pendidikan itu memang dibutuhkan orang-orang Hindia Belanda. Dan yang menarik apa? Bagi Kartini itu melihat pendidikan bukan cuma untuk laki-laki. Padahal memang sasaran utamanya pendidikan yang pengen dilakukan oleh orang-orang Hindia Belanda itu kan pendidikan untuk kaum lelaki. Karena memang dibutuhkan, pertama itu untuk balas budi, kedua memang dibutuhkan sebagai calon buruh. Calon buruh, pabrik-pabrik dan segala macamnya sudah mulai tumbuh di Hindia Belanda itu. Nah, di sini Kartini itu masuk gitu, perubahan ini. Oke. Dan yang menarik adalah tentang literasi ya. Aku selalu mengatakan Kartini itu sebenarnya pejuang perempuan tentang literasi yang paling besar mungkin dari awal di abad 20, di akhir abad 20. Karena melalui surat-suratnya itu kita sampai sekarang masih tetap membaca Kartini, walaupun saya berharap itu kalau hari Kartini kita membaca surat Kartini, terutama anak-anak sekolah itu kita pilihlah surat Kartini yang paling bagus tuh yang mana anak-anak itu suruh baca, terus mereka suruh balas suratnya Kartini itu. Wow. Jadi inspirasi ini. Iya. Jadi anak-anak itu, anak terutama yang SMA ya, mereka kan sudah bisa mikir ya apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi pada Kartini dan segala macamnya, termasuk pada diri mereka sendiri. Mereka kan sudah bisa pikir. Itu mereka coba balas suratnya Kartini. Surat-suratnya Kartini itu pun bagus-bagus, banyak yang bagus-bagus, termasuk yang nota Kartini. Itu surat beasiswa sebenarnya untuk mengajukan beasiswa sekaligus menjadi gagasan dia yang pengen dia perjuangkan tentang pendidikan bagi perempuan itu seperti apa. Itu cuma guru-guru itu diajak untuk menulis surat, anak-anaknya itu murid-muridnya disuruh untuk membalas surat itu bagaimana tanggapannya?
kita akan melihat itu anak-anak perempuan itu bagaimana surah-surah Kartini. Kita kan bisa lah balas itu. Nanti bisa juga sekolahnya nanti ini suruh nerbitin itu. Kalau nggak dikirim lewat grup-grup sekolah itu balasannya. Terus juga kan itu bisa diperlombakan ya, yang paling bagus nanti mendapatkan hadiah apa? Nggak apa-apa lah mendapatkan hadiah batik. Kan ini kan suka banget ya sama batik, dia bangga banget sama batik itu karena mungkin dia melihat ada seni di situ. Ada perjuangan di situ. Ada cerita, ada buruh di dia situ. pelukis juga Iya. kan? Iya. Pelukis juga. Kartini. Iya. Pelukis juga. Iya. Memang darah seninya ada ya. Iya. Memang Ini Kartini perempuan memang luar biasa ini perempuan. banyak bisa aja ya. Iya. Banyak bisa aja begitu. Nah, ini menarik itu tadi, politik etis ternyata bahkan ada support sebenarnya dari pemerintah Hindia Iya. Belanda pada saat itu atas apa yang dikerjakan Kartini begitu. Tapi apa namanya, perjuangan itu pasti kan tidak mudah begitu. Ketika apa namanya, saya coba membayangkan di zaman kolonial seperti itu, mungkin di Eropanya orangnya sudah punya pikiran terbuka begitu, tapi masyarakat yang di Jawa ini khususnya kan Jawa Tengah gitu. Kalau kita perbandingkan gini ya, kita perbandingkan saja dengan Montessori ya. Montessori itu kan pemikir pendidikan yang luar biasa di Eropa ya, dan nanti gagasannya banyak mempengaruhi Ki Hajar Dewantara. Itu dalam tanda petik seumuran dengan Kartini ya. Seumuran, iya. Cuma karena memang Kartini itu hidup di lingkungan intelektual di Jawa, terus dia agak terpencil di Jepara ya, bayangin di Jepara loh, bukan di Solo atau di Jogja atau di Batavia. Dia sudah segagasan itu. Jadi memang gagasan Kartini dalam tanda petik agak mentah ya kalau dibandingkan dengan Montessori. Jauh. Montessori sangat sistematis, sangat empiris, dan dia bisa melaksanakan itu. Ingat, Montessori itu juga seorang yang dalam tanda petik pada zamannya dia nggak boleh loh kuliah. Dia itu termasuk dalam tanda petik melanggar. Untuk dia sampai jadi seorang doktor gitu kan, sampai kuliah, itu dia melanggar banyak hal di itu. Kartini itu juga melanggar banyak hal di Jawa. Jadi sama ini. Cuma ya itu, kalau kita mikir secara gagasan lebih sistematis ya Kartini jelas kalah gitu. Tapi secara inspirasi itu sama mereka ini. Sama-sama pengen memperjuangkan tentang pendidikan. Jadi gagasan Montessori nasionalis nanti akan bertemu dengan gagasan yang mulai ruang kelas. Ingat, jangan lupa ya, ruang kelas itu sesuatu gagasan yang revolusioner. Jadi kita sekolah bersama-sama bareng satu kelas, terus juga ada tingkatan kelas 1, 2, 3, TK gitu kan ya. Abad 19 itu enggak segitunya loh ya. 19 itu berarti tahun 1800. Iya. Jadi orang-orang itu masih kelasnya masih privat banyak kan. Termasuk Kartini itu kan kelas privat. Ya, iya. Jadi sekolah untuk massal model pabrik itu masih belum. Oke. Jadi gagasan ini mulai sejak Pestalozzi, terus nanti mendapatkan gagasan apa ya, diperkuat gagasannya itu Osama Montessori. Lah sejak itu mulai sekolah sistem kelas itu mendunia. Jadi sekolah-sekolah itu mendunia karena ya memang itu lebih efisien, lebih bisa membasal ya sekolahnya, terus juga anak-anak itu bisa diukur kemampuannya melalui sistem kognisi yang lebih terukur dan hierarkis itu. Makanya nanti diterima di banyak negara, di hampir semua negara sekarang diterima ya sistem kelas itu. Nah itu nanti juga terjadi di Indonesia dan segala macamnya gitu. Jadi walaupun di Eropa sekolah untuk perempuan itu jangan dipikir sama dengan ini ya, di zaman sekarang gitu semua perempuan boleh ini ya, enggak juga. Sama juga mengalami keterbatasan. Tidak mungkin ada pertanyaan. Karena apa namanya? Ya, saya coba memposisikan diri teman-teman yang memang apa namanya? Saya pun juga masih banyak yang belum saya ketahui soal Kartini begitu. Tapi kalau di sekolahan sendiri apa namanya, untuk acara peringatan Kartini itu memang diselenggarakan sekolah atau dari teman-teman OSIS ya? Kalau acara Kartini yang event apa kemarin pelantikan duta tadi itu emang dari OSIS. Oh, dari OSIS. Iya. Nah itu mungkin bisa jadi masukan tadi Ida untuk apa namanya, mengenal lebih dalam untuk Kartini. Tapi kalau dari teman-teman muda sendiri tertarik nggak sih untuk melihat atau enggak gitu untuk Kartini itu? Kalau dari teman-temanmu maksudnya
Kalau kamu pasti tertarik sampai sini kok nggak tertarik gitu. Kalau dari teman-temanmu yang di sekolahan gitu atau di rumah gitu, ketika dengar Kartini gitu, mereka tanggapannya seperti apa? Ya mungkin sama kayak aku pas awal tadi ya, ibu, karena mereka mungkin nggak punya minat literasi yang tinggi. Soalnya jujur aja di kelas yang suka baca novel cuma aku. Oke. Jadi kayak ya udah sih, mungkin mereka masih basic lah pengetahuannya, yang umum ya, yang memang mereka tahu dari kecil dan belum sampai yang aku tahu sekarang ini, bisa jadi. Kira-kira mau nggak nih Ida itu mau apa namanya bahasanya apa ya, Mempelopori, mengedukasi atau ya memberikan memulai. Ini tadi kan banyak sekali ternyata. Aku sendiri juga kaget ya, ketika ternyata Kartini itu juga menulis surat, tapi suratnya nggak ada balasannya gitu, nggak dipublish atau dibakar atau disita atau kemana kita nggak tahu gitu. Tapi maksudnya itu informasi yang sebenarnya penting untuk teman-teman muda gitu. Kira-kira ada pemikiran seperti itu? Tapi kita bahas nanti aja kita. Mungkin lanjut ke Bu Astuti. Ya. Apa? Kalau Kartini itu apa namanya? Pasti sudah banyak ya buku yang dibaca Bu Astuti soal Kartini gitu. Saya kadang-kadang melihat Kartini itu bertanya gitu. Dia yang begitu dalam tanda kutip pemberontak begitu ya, akhirnya menyerah dengan memilih menikah begitu dengan Bupati Rembang ya saat itu, istri keempat lagi gitu. Apa yang membuat, apakah di situ Kartini menyerah atau di situ ada ancaman mungkin, atau ada paksaan, atau memang dari diri Kartini sendiri? Aku sih melihatnya karena dia menikah karena politis ya, karena politis. Kemudian meskipun dia mau menikah dengan berbagai syarat, dan saya lihat suaminya juga sebenarnya mendampingi Kartini. Dia tetap mendampingi Kartini dalam memperjuangkan apa yang sudah dia lakukan. Support juga support, ya secara ini suaminya juga support gitu. Nah mungkin ya itu tadi yang kemudian yang kalau direlasikan dengan sekarang, sebetulnya perempuan di zaman sekarang itu saya bilang sudah harusnya nggak punya kendala gitu. Harusnya tidak punya kendala. Dalam hal apa Bu? Dalam hal untuk dia meraih cita-citanya gitu. Keinginan, harapannya. Nah, tetapi kadang kita tidak menutup mata bahwa ada satu sistem yang membuat pada saat ini aku bilang perempuan belum merdeka gitu. Ada satu sistem, kita melihat relasi kuasa masih ada, kita melihat yang nyata aja angka kekerasan pada perempuan tinggi gitu. Jadi saya bilang meskipun pintu dibuka, kesempatan dibuka lebar, tapi perempuan masih menghadapi dinding yang sangat tebal di depan gitu. Gitu Mas. Oke. Wah, berarti memang masih banyak tantangan begitu untuk perempuan bahkan di zaman saat ini, walaupun 120 tahun setelah Kartini itu yang dikatakannya sudah bebas menikmati pendidikan, sudah bebas menikmati hak-haknya begitu, tapi ada ancaman lain begitu ya. Salah satunya kekerasan terhadap perempuan begitu. Mungkin lanjut ke sosok Kartini itu Bang Fauzi. Kalau sosok Kartini sendiri ini apa namanya? Kalau tadi disebutkan dia dari seorang perempuan terus menjadi seorang apa namanya? Pelopor, revolusioner, dan kemudian menjadi pahlawan begitu. Kira-kira menurut Bang Fauzi itu apa dari Kartini ini yang paling Bang Fauzi kagumi? Mungkin dari salah satu peristiwa yang dialami Kartini, atau salah satu surat yang disampaikan Kartini kepada teman penanya. Mungkin ada dari peristiwa atau pengalaman hidup Kartini ini yang membuat Bang Fauzi ini keren banget nih.
yang paling pokoknya? Saya yang tetap paling ya seperti Bu Astuti tadi itu adalah perempuan yang memilih atau dipilihkan untuk menikah tapi dengan syarat dia diperbolehkan untuk melakukan perjuangannya dalam dunia pendidikan. Itu bagiku menjadi pertanyaan besar dan sekaligus sesuatu yang besar. Jadi dalam surat-surat nanti saya tidak bawa bukunya, nanti dalam surat-surat yang dikumpulkan bersama saudara-saudaranya, nanti banyak teman-temannya itu mempertanyakan kenapa Kartini yang begitu mengkritik poligami tiba-tiba mau dipoligami. Itu kan jadi pertanyaan. Sampai akhirnya dia punya anak dan hanya sekitar 7 hari ya dia pendarahan tidak selesai. Mungkin pada tahun itu ilmu kedokteran masyarakat utama untuk menangani pendarahan tidak bagus, itu dari tangan dokter Eropa tapi tidak berhasil. Kalau sekarang aku pikir udah pasti bisa kalau segera dibawa ke rumah sakit. Jadi itu pertanyaan besar dan itu sudah ditanyakan banyak teman-teman penanya pada tahun itu. Dan Kartini dalam tanda petik dia diam, tidak banyak membalas surat itu. Bahkan beberapa bulan berikutnya dia nggak banyak bersurat-suratan. Yang dia lakukan adalah dia mendirikan bukan sekolah ya komunitas, anggap saja komunitas yang ngajak anak-anak kecil untuk belajar dan jadi guru. Itu bagiku wah, ini apa yang terjadi gitu loh. Seorang perempuan yang pemikirannya revolusioner, kritiknya keras, dia tidak minder berhadapan dengan orang yang secara keilmuan hierarki keilmuan dia lebih terdidik gitu kan ya. Sedangkan dia cuma lulusan sekolah SD gitu, dia cuma baca sendiri dan segala macamnya, tapi saat bersurat-suratan dia tidak pernah merasa minder. Tidak pernah merasa minder sebagai seorang perempuan Jawa, tidak pernah minder sebagai perempuan yang menjadi anak jajahan, perempuan di tanah jajahan. Dia nggak pernah minder seperti itu. Terus dia juga tidak minder sebagai seorang perempuan. Tapi dia tetap sayangin, dia kalah di akhir perjalanan hidupnya. Dia tetap menjadi istri keempat dari seorang Bupati Rembang. Dan akhirnya dia itulah yang akan mengakhiri hidupnya. Dia di akhir hidupnya itu meninggal gara-gara melahirkan, dan dia udah selesai gitu. Seakan-akan hidupnya selesai seperti itu dan mati muda. Perempuan yang mati muda, perjuangannya masih gagasan untuk diperjuangkan masih banyak, mati muda, udah begitu. Tiba-tiba udah selesai gitu sepertinya. Makanya akhirnya banyak orang-orang yang merebut apa yang dia perjuangkan itu. Pengen apa? Ada orang-orang dari etisi, orang-orang politikus Belanda, ada juga kaum revolusioner, aktivis nasionalis. Termasuk nanti Ki Hajar Dewantara itu pada tahun 1922 mendirikan Taman Siswa, padahal sebelumnya itu dia menjadi aktivis paling revolusioner di Hindia Belanda, enggak mau menyerah pokoknya, mau di penjara pun juga enggak apa-apa, dibuang ke Belanda juga nggak apa-apa. Dia akhirnya berpikiran bahwasanya kalau aku menjadi seorang politikus revolusioner, saya tidak bisa ngapa-ngapain terhadap rakyat. Saya cuma bisa bermusuhan sama politikus Belanda, tapi rakyatku tetap di bawah. Maka selama sekitar 10 tahun kalau tidak salah ya, Ki Hajar Dewantara itu nggak mau ngomong. Dia cuma berpikir tentang pendidikan, mendirikan mahasiswa segala macamnya, itu yang dilakukan. Hampir sama dengan Kartini, dia diam ini, dia cuma bersuara dalam surat-suratnya, tapi ya itu yang dia lakukan. Nggak banyak memang yang dilakukan Kartini sebenarnya, kalau kita pikir. Sekarang kalau kita melihat sekarang ya, memang banyak ketimpangan relasi kuasa itu banyak. Kita tidak bisa memungkiri itu. Terus masalah ekonomi kaum perempuan, masalah femisida, terus masalah perempuan yang melahirkan tidak mendapatkan pertolongan, itu banyak sekali. Cuma ya itu, kalau kita saat merayakan sosok perempuan itu tidak kita perbarui terus, aku pikir ya tetap akan seperti ini ya. Kita harus macam merekapitulasi apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu kita perjuangkan. Aku pikir seperti Api ini bisa melakukan itu. Aku bersyukur banget Mbak Suti tadi ngobrol tentang ini. Iya,
Terus di sini ada Mbak Mbak Ida gitu. Ya. Bisa ini aku pikir besok kalau acara tahun depan bisa saja Mbak Ida ngeprint ulang atau memposting ulang surat-surat Kartini, bisa dibaca sama teman-temannya dan dibalas seperti apa Kita kira-kira. nanti bisa kerjasama gitu ya. Iya. Kita- Bisa saja sama nanti ini kita kita- lomba membalas suratnya Kartini se-SMA seluruh raya gitu. Aku pikir itu bisa memperkenalkan Kartini lagi seperti apa. Kita bisa merefleksikan ke masa depan lagi itu seperti apa sosok Kartini. Banyak yang bisa kita perjuangkan sebenarnya dengan Kartini, karena dia perjuangannya dia nggak selesai gitu. Dia masih muda dan dalam tanda petik agak tragis di akhir hidupnya. Ya. Apa yang dia perjuangkan ternyata terjadi pada dirinya sendiri. Apa yang dia perjuangkan ternyata terjadi pada dirinya sendiri. Tapi satu hal yang dia pengen itu terjadi adalah dia tetap menjadi guru walaupun dia gagal ke Batavia, dia gagal mendapatkan beasiswa, dia tetap mengajar karena itu. Dan dia pengen lakukan, ya udah lakukan saja, nggak usah beasiswa juga apa-apa. Wah, aku mau aja. Dan dia merasa bisa gitu kan ya. Oke. Saya melihat berat juga menjadi seorang Kartini yang tadinya dia punya pikiran yang revolusioner begitu, tapi sebelum akhir hidupnya dia dipandang menyerah begitu dengan mungkin teman-temannya, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibalas tadi. Mungkin juga Kartini juga menjawabnya dengan perbuatan di mana dia tetap mendidik dan memberikan pendidikan begitu. Luar biasa, tidak mudah hidup dengan tekanan yang begitu besar begitu, karena harus memilih salah satu dan pasti ada yang dikorbankan di situ. Tapi Kartini mengambil hal yang begitu presisi menurut saya. Dia tidak akan karena permintaan ayahnya ya itu kalau nggak salah dulu untuk menikah gitu, tapi juga tidak meninggalkan pendidikan atau perjuangan soal pendidikan yang coba dia bangun sebelumnya begitu. Mungkin Bu Astuti begitu, saya boleh tanya kalau Kartini tadi ada politik etis begitu, dan sudah 120 tahun Kartini itu meninggalkan kita. Masa Hindia Belanda bahkan di pemerintahannya juga memberikan perhatian terhadap sosok Kartini. Kalau untuk saat ini, kira-kira dari kacamata Bu Astuti, Indonesia sebagai sebuah lembaga negara ini, hal apa yang diberikan kepada Kartini? Apa yang dilakukan Indonesia dari legacy atau warisan yang ditinggalkan Kartini mungkin? Dan menurut kacamata dari Bu Astuti, apakah ada hal-hal yang bisa kita tetap pertahankan, atau ada hal-hal yang perlu kita rubah dan kita tingkatkan begitu? Mungkin dari Bu Astuti. Oke. Kartini kan menurut saya memperjuangkan kesetaraan hak ya. Jadi itu yang kita akan kita garis bawahi, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, setara. Itu aja sih Mas. Oke. Ya, warga negara memiliki hak yang setara. Mungkin pesannya untuk negara gitu, apa yang harus dilakukan negara ini untuk capai kekurangan mungkin yang dicita-citakan Kartini? Karena kalau saya lihat Kartini ini visioner tadi ya, dia menggambarkan mungkin 100 tahun lagi pemikiran dia akan terwujud begitu, dan ini sudah 120 lebih dan banyak pemikiran dia sudah terwujud begitu. Mungkin ada hal-hal yang belum terwujud begitu. Aku sih pengennya setiap pejabat yang sekarang lagi duduk di kursi ya belajar pada Kartini. Belajar sih. Belajar dari Ya. Kartini ya. Ya, belajar. Berarti memang informasi soal Kartini ini harus benar-benar dibuka. Ya. Bahkan sampai surat-surat balasan ya tadi ya. Surat-surat balasan itu tadi juga harus diungkapkan. Mungkin terlalu berlebihan hiperbola, tapi aku punya pikiran begitu sih. Ya, saya kira mungkin juga tidak pejabat saja, mungkin seluruh Indonesia, rakyat Indonesia juga perlu tahu bagaimana Kartini itu berjuang dan apa yang diperjuangkan begitu. Ya.
mungkin Bang Fauzi, saya boleh tanya ini. Nah ini kan Mbak Ida juga pegang buku saya tadi, coba membaca namanya emansipasi. Kita selalu disuguhkan namanya, kalau Kartini itu pasti emansipasi perempuan, emansipasi itu apa sih Bang? Begini, emansipasi itu kan kita harus berangkat dari dua gagasan besar yang terdengar bertolak belakang tapi sebenarnya bisa saja berdampingan. Saat Kartini menulis surat-suratnya, ada sesuatu yang mungkin secara eksplisit dia sadari tapi tidak bisa secara eksplisit dia ungkapkan. Apa itu? Perubahan besar dalam kita memandang politik, yaitu dari politik yang bersifat kewajiban ke politik yang itu menjadi hak. Ini harus kita sadari dengan benar. Orang-orang YAPI mungkin sudah sangat meresapi ini ya. Tapi salah satu perempuan yang meresapi ini dari awal abad 20 adalah Kartini. Jadi gini, perempuan itu sebelumnya itu politiknya adalah politik kewajiban. Bahkan di Kongres Perempuan pertama tahun berapa tuh? 20. Iya, Ya. itu iya tahun 1926. Ini gagasan antara kewajiban dan hak itu agak rancu. Tapi sekarang kita udah bisa dengan tegas mengatakan itu berbeda. Jadi politik di Indonesia yang perjuangkan oleh Kartini bagi perempuan itu adalah politik hak. Perempuan itu memiliki hak, bukan cuma kewajiban yang terus didorong ke dalam perempuan, tapi perempuan itu memiliki hak dari dalam dirinya sendiri pada keluar. Ini yang harus disadarkan, harus di semacam apa ya, diindoktrinasi mungkin ya, biar terutama di sekolah-sekolah. Karena di sekolah aku merasa pengajaran politik kita, terutama melalui pendidikan Pancasila dan segala macamnya itu, kita kadang merancukan ini. Jadi negara kita seakan-akan kalau dari negara gitu kan ya, rakyat itu memiliki kewajiban atau segala macam. Enggak, politik kita itu berbasis hak, dan itu yang diperjuangkan Kartini bagi seorang perempuan. Perempuan itu memiliki hak menyuarakan politiknya, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Perempuan itu memiliki hak untuk menyejahterakan dirinya. Ini harus difasilitasi, hak ini harus difasilitasi. Iya, bukan perempuan itu didorong kamu punya kewajiban ini dan kewajiban. Ingat, kewajiban bagi perempuan banyaknya itu sering bersifat domestik. Jadi akan lebih mengarah ke perempuan untuk semakin dipencilkan, bukan kepada perempuan semakin menyebar memiliki ruang yang lebih besar. Ini perbedaannya politik hak dan politik kewajiban. Kartini pada awal abad 20 itu sudah melihat ini. Jadi politik pada awal abad 20, kita ingat sekali lagi, politik yang naik pada awal abad 20 itu adalah politik hak. Kartini adalah tokoh pertamanya yang menyuarakan ini dari seorang perempuan. Jadi kalau kita sampai salah paham tentang dua konsep ini, aku pikir akan gagal, kita akan memahami Kartini. Oke. Jadi ini aku pikir perlu disadari banget ya, terutama bagi teman-teman di sekolah, terutama anak-anak SD SMP itu, ingatlah politik yang diperjuangkan Kartini adalah politik hak bagi seorang perempuan. Itu. Oke. Memang merubah cara berpikir ya. Mungkin banyak masyarakat Jawa saat itu tidak paham soal hak ini. Dan Kartini memiliki cara pandang yang lain begitu, di mana perempuan itu tidak hanya fokus terhadap kewajiban tapi juga harus memperjuangkan haknya, begitu ya Bang. Nah mungkin dari Ida sendiri ketika mendengar ini, tadi juga sudah disampaikan di awal, memang teman-teman muda di Indonesia, bahkan saya sendiri kalau belum ketemu Bang Fauzi juga nggak paham ini soal Kartini begitu. Ketika mendengar itu, kira-kira menurut Ida apa yang harus dilakukan untuk teman-teman muda ini? Apakah mereka itu juga perlu untuk tahu secara mendalam soal sosok Kartini itu, atau kita ya udah nggak apa-apa, yang penting sudah tahu dulu ini Kartini pahlawan begitu? Kira-kira perlu tidak kalau untuk mengetahui Kartini secara mendalam untuk teman-teman muda? Harusnya kalau udah ada penobatan Hari Kartini ya teman-teman harusnya tahu lebih mendalam, nggak cuman dasarnya aja.
Nah, ini juga sebenarnya ada di kontribusi pihak sekolah. Soalnya sekolah sendiri lebih sering membahas tentang sejarah sebelum Indonesia merdeka. Oke. Dari awal gitu kan. Ya, cerita-cerita klasik Pangeran Diponegoro perang lah, ya perang-perang gitu, lebih banyak kayak gitu. Terus kalau aku sendiri tadi yang dengar yang balas surat Kartini itu udah langsung kepikiran tahun depan harus ada. Oke, langsung ya dieksekusi mau dong. Kalau sekarang kan kelewatan. Tadi tahun depan regenerasi OSIS sama jurnalistik paling tidak harus ada. Oke. Oh, ikut OSIS juga Ida? OSIS ya, Mantap. jurnalistik ya. Undang kita ya, Yayasan Japri. Mungkin Bang Fauzi bisa diundang kan? Itu sebelum lanjut ke Bu Astuti begitu, harapan Ida begitu tentang Kartini atau harapan mungkin teman-teman perempuan saat ini ketika setelah 120 tahun ditinggalkan Kartini, harapan Ida kepada bangsa Indonesia khususnya perempuan itu seperti apa? Harapan paling enggak semangat lah sekolahnya, masa diperjuangin terus bolos sekolah nggak ikut apa-apa, ya setidaknya hargain effort Kartini itu dengan jadiin itu motivasi buat pergi sekolah, buat ya aktif lah paling enggak. Oke, berarti menghargainya dengan mengikuti pendidikan dengan baik begitu ya. Mungkin dari Bu Astuti gitu bisa disampaikan harapannya Bu. Setiap perempuan punya peran masing-masing, dan setiap perempuan jangan tetap punya tekad untuk mewujudkan mimpinya di setiap bidang yang dia tekuni. Saya pikir seperti itu. Oke, setiap orang harus menekuninya ya. Sebelum ke harapan Bang, saya masih ada satu pertanyaan nih sebenarnya. Jadi saya kemarin ngobrol ya ngobrol sama Bu Astuti begitu. Kalau Kartini ini kan hidup di masyarakat Jawa begitu kan. Istilahnya masyarakat Jawa itu mistisnya itu banyak begitu kan. Kira-kira Kartini itu terpapar tidak? Maksudnya saya dulu pernah baca, saya juga membaca buku Pramudia begitu, tapi yang soal si Mingke, si Tirta Adi Surya. Tapi di situ juga dijelaskan bahwa masyarakat Jawa itu tidak akan pernah maju ketika dia suka atau bangga mendapatkan keputusan di luar dia begitu. Jadi ada peristiwa di situ, seorang bingung mau ngapain, yang dia lakukan ke sungai nyari berharap ada kambing yang bisa ngomong sama dia gitu. Terus ngasih keputusan begitu. Nah, itu kan konsep mistis di Jawa itu pada saat itu kan masih kuat ya kan. Apakah Kartini itu juga terpengaruh atau memang dia totally Eropa begitu kan? Totally modern gitu. Enggak, dia hidupnya kan di lingkungan kadipaten. Secara umum sebenarnya tidak banyak mistik yang akan dia temui di situ. Mistik itu kalau di Jawa sebenarnya saat orang Jawa kementok gitu kan ya, mistiknya keluar. Iya, biasanya kan gitu, orang Jawa kalau udah kepentok ya udah ke sungai nyari wangsit gitu kan. Tapi kalau dari surat-suratnya Kartini kita melihat bagaimana Kartini sebenarnya mengkritik itu, mengkritik dengan keras sekali. Cuma ya itu, mungkin nggak bisa banyak yang dilakukan. Apa yang bisa dilakukan untuk mengkritik mistik itu adalah pendidikan. Semakin marak pendidikan, terus orang-orang bisa berpikir jauh lebih realistis. Terus kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang dibawa, mistisisme itu dengan sendirinya akan mudah, terutama yang bersifat klinik ya. Kalau mistisisme yang dalam pengertian religius itu tetap akan ada. Itu malah kalau ini ya, orang kaya atau apa gitu, dia punya ini beban ekonominya udah selesai, satu-satunya yang dia bisa naik berikutnya adalah apa? Ya religiusitas. Dia bisa menjadi
penerima yang bisa di berbagai negara bahkan gitu. Orang udah bebas secara ini, tapi kalau orang ya setiap hari susah makan kan, mistiknya mau gimana lagi, itu sebagai eskapisme psikologis ya. Iya itu. Berarti sosok Kartini sendiri Tapi juga seperti ini ya, dalam segi pemikiran sebenarnya mistisisme di Jawa itu mulai terkikis sejak naturalisme dari Eropa ini ya masuk besar-besaran. Jadi rasionalisme masuk ke Jawa besar-besaran sejak awal abad 20 itu, dan orang-orang berpikir mistik itu jadi terpinggirkan. Makanya nanti tidak masalah perdukunan dan segala macam nanti itu menjadi terpojok. Nah, yang menarik adalah dalam salah satu suratnya Kartini nanti ada seorang orang Jawa, dia itu divonis sebentar lagi akan meninggal, sekitar berapa minggu gitu kan dia meninggal. Tanya ke dokter Eropa, jelas dengan ilmu Eropa, kedokteran Eropa yang dianggap paling maju pada zamannya. Nanti orang itu menyerah dan dia pulang ke kampungnya, dan kamu tahu di kampungnya apa? Gimana? Si orang yang sakit itu mendapatkan obat apa? Cacing. Obat cacing? Iya. Cacing, bukan obat cacing. Bukan obat cacing. Cacing. Benar-benar cacing. Cacing buat obat gitu. Iya, maksudnya. cacing buat obat, dimakan, sembuh. Sembuh beneran? Sembuh beneran. Kartini buktinya. Yang terjadi apa? Sebenarnya di sini kita harus melihat masalah mistis terus klinik dan segala macamnya itu dalam relasi kekuasaan ilmu pengetahuan ya. Dan di sini Kartini itu pengen mengolok-olok ilmu Eropa itu dalam pengertian ini harus dilihat juga dong. Ini berhasil. Ini secara ilmiah kemungkinan besar harusnya juga ilmiah gitu. Karena ini nggak ada klinik-kliniknya bagi dia. Membuka peluang untuk penelitian misalnya. Iya. Rasional kan? Iya. Jadi klinik ya enggak, kita harus melihat ini kalau ini memang manjur, ini berhasil, ya harus diteliti dong. Kandungannya apa aja gitu Iya. kan? Secara ilmiah ini apa gitu loh. Nah, di sini sebenarnya kita harus melihat tadi itu relasi kuasa ilmu pengetahuan itu kadang timpang. Tapi yang paling menarik adalah ilmu pengetahuan sendiri sebenarnya tidak pengen itu timpang. Dia akan memberi kebebasan, memberi hak pada setiap ilmu untuk tampil sejauh itu mendapatkan peluang untuk dipelajari. Gitu. Oke. Karena ini tadi sudah terjawab begitu. Kita ngobrol tadi Bang. Ini mistis Kartini itu terpengaruh nggak ya gitu kan? Soalnya kan dia revolusioner dan pemikirannya modern begitu kan. Gagasan mistik kayak gitu terpengaruh nggak ya gitu. Nanti kita tanya. Maksudnya ya gagasan Kartini tentang agama gitu kan, dia salah satu pengkritik keras terhadap Islam ya di Jawa sejak awal abad 20. Kartini. Iya, Kartini. Yang menarik adalah nanti narasi Kartini itu sejak awal kan narasi perempuan rasional dan sekuler ya. Sekuler. Perempuan rasional sekuler, tapi nanti pada awal abad 20 sebenarnya sejak awal ini ya tahun 90-an, 1990-an tuh banyak narasi-narasi tentang Kartini yang Islam. Yang ngaji sama Soleh Darat, bahkan ada fotonya Kartini pakai kerudung, kerudungnya mustahil banget. Itu jelas mustahil ya. Maka nyai-nyai jangankan Kartini ya, nyai-nyai istrinya seorang kiai pun pada tahun-tahun itu nggak segitu aja kerudungnya ya cuma di gini doang. Tapi itu Kartini dalam pengertian ini Kartini bener-bener dia pikirannya rasional ya. Terus Kartini itu juga sebenarnya diajak untuk ke mana itu? Di Jawa Timur. Bukan di mana? Di bukunya Pram ada. Jadi Kartini itu disuruh ke tempat kalau di Jawa Tengah itu Muntilan ya. Jadi Kartini diajak ke sana, dia pengen dalam tanda petik bagi orang-orang gitu Kak, mau dikristenisasi dan segala macamnya. Kartini nggak begitu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Jadi dia tidak, itu bukan bagian dari, kalau orang mengatakannya itu bukan dari proyeknya dia ya, pengen jadi Islam atau apa, pengen jadi Kristen gitu, enggak. Malah Kartini mengkritik banyak dalih-dalih agama itu yang dijadikan sebagai dalih untuk peperangan dan segala macamnya. Kartini mengkritik itu. Termasuk Kartini mengkritik bagaimana Al-Quran itu diajarkan bagi anak-anak. Dan aku yakin dia juga seperti itu diajari agama. Jadi dia diajarin Al-Quran apa itu ya cuma baca aja, belajar baca. Itu baca bukan ini ya, sebentar. Baca ini harus dikoreksi.
Jadi itu cuma Tajwidnya buat melafalkan, bukan membaca ya. Melafalkan. Jadi Tajwidnya harus benar. kayak gitu. Itu cuma melafalkan, cuma mengeluarkan hurufnya saja, tidak masuk ke otak, tidak masuk ke hati. Iya. Itu yang dia kritik. Jadi bagi dia pengajaran agama itu ya harus yang rasional, dia itu masuk ke hati, masuk ke pikiran. Seperti itu yang pengen dia kritik. Makanya dia ya harus kamu lihat dulu. Ya iya, semua anak-anak Jawa ya kemungkinan tahun-tahun itu, bahkan sekarang, apalagi sekarang ya, kalau diajarin ngaji seperti itu. Masih 100 tahun mungkin 200 tahun ke depan ya Aduh, masih kayak masih. gitu. Cuma yang dia pentingkan adalah cara mengajarkan agama bagi dia ya harus itu masuk, dan itu harus dalam praktek ragawi itu benar-benar ini bagus. Makanya anak itu jadi bagus ininya, alaknya gitu. Iya. Jadi bagus tingkah lakunya. Tapi kalau enggak ya udah jadinya akhirnya jadi mistik agamanya. Agama yang klinik, agama yang apa ya secara keilmuan itu sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, luar biasa. Luar biasa. Ya karena teman kita sudah kode-kode tadi. Dan gimana dah? Banyak hal. Aku sendiri juga banyak banget yang baru kita tahu hari ini. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depan soal Kartini. Satu sosok yang Ya besok kalau tahun depan jadi membalas surat-suratnya Kartini. enggak. langsung bisa hadir, Bang. Nggak harus hadir. Kartini saja sudah itu sudah nggak hadir. Hadirnya pakai ini tulisan-tulisannya. Oke. Nanti Banyak sekarang kelas berapa? 1. Masih ada kesempatan berapa tahun lagi? Tinggal 1 periode lagi. Masih ada 1 periode. besok nyalon lagi aja. Asis. Enggak, kalau aku saranin itu semua SMA di sini diundang. Jadi kamu bikin acara besar-besaran, cari dana dari Pemko, dari yayasan mana gitu, untuk ini sekedar ngasih hadiah apa gitu. Enggak, iya biar apa semarak gitu. Kita membaca surat Kartini sekaligus membalas suratnya, membalasnya 100 tahun lebih. Oke, mantap sekali. 2 tadi sudah memberikan harapannya, Bang. Mungkin dari Bang Fauzi Sukri, harapannya untuk bangsa Indonesia, bagaimana menyikapi atau bahkan bagaimana cara kita untuk merayakan Kartini. Saya berharap sih cuma ini aja ya, tidak banyak perempuan yang tragis saat melahirkan sebagaimana Kartini. Itu udah cukup bagiku. Nggak usah terlalu besar-besar. Kartini selesai gara-gara itu, gara-gara penanganan kesehatan. Aku jadi ingat perempuan yang harus meninggal karena sulitnya mengakses Iya, itu. fasilitas kesehatan ketika dia harus melahirkan. Itu masih di negara kita. Iya, Masih di tahun-tahun ini, Bu? Iya. iya di tahun-tahun ini masih tinggi itu angkanya. Kasihan. PR-nya masih banyak ternyata Indonesia begitu. Mungkin untuk bukunya, Bang, mau dipromokan saat ini? Tahun depan mungkin. Tahun depan. Mau Tahun depan dipromokan. selesai ya? Harus selesai. Oke, diundang launching kan nih? Yang jelas ya tidak akan sebagus bukunya Pramudia dan Tantur lah. Itu paling cuma saya pengen pilihan surat-surat Kartini tentang pendidikan itu dibaca secara lebih utuh tuh surat-suratnya. Terus bagianku paling cuma 10% lah. Oh, Dari itu. tahun depan ya berarti ya, Bang ya. Kita tunggu bukunya Bang Fauzi Sukri. Langsung nanti apa saja yang ada dalam buku tersebut dan bagaimana cerita-cerita soal Kartini. Mungkin begitu saja sobat ngopi sekalian, hari ini sangat luar biasa. 4 orang di sini ngobrol-ngobrol soal Kartini banyak sekali. Mungkin saya sebagai masih muda ya saya sebagai pemuda juga banyak begitu yang belum saya ketahui ternyata soal Kartini. Bahkan di politik etis tadi Kartini itu juga mendapatkan penghargaan atau mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Jadi mungkin ini juga pahlawan segala masa begitu. Tidak hanya masa di Republik saat ini, bahkan sebelumnya itu dia juga menjadi sosok yang sangat hebat gitu dan sangat berpengaruh gitu. Mungkin itu saja dan cukup sekian untuk ngopi seri 20 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bang Fauzi, Bu Astuti, dan Mbak Ida. Dan kita akan ketemu lagi di ngopi selanjutnya. Bye-bye.